Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Siang, Bu. Bu. Nah, sebelum Ibu lanjut, alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Ibu meminta kepada Tessa untuk memimpin doanya. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tessa. Nah, Ibu mau ngecek dulu nih kehadirannya. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir atau enggak? Enggak ya, ada satu orang yang enggak hadir. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian. Nah, yang pertama Ibu ingin memanggil Sini Fauziah. Hadir, Ibu. Sini, gimana kabar Sini hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu akan memanggil Melania. Hadir, Bu. Oke, Melania, gimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah, atau? baik. Alhamdulillah ya. Sehat. Oke, selanjutnya Ibu akan memanggil Putri Juliana. Putri? Hadir, Bu. Oke, gimana Putri kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memanggil Tessa Arianto. Tessa, gimana? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu akan memanggil siswa yang terakhir nih, Amelia Sundari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, semuanya pada sehat, alhamdulillah ya, meskipun ya kita melaksanakan bimbingan klasikalnya itu dalam daring gitu ya, tapi alhamdulillah kalian itu pada sehat. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan melakukan terlebih dahulu ice breaking agar kalian itu tetap konsentrasi gitu dalam kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Ibu izin share screen ya. Apakah ada? Share screen-nya apakah ada? Masih loading, Bu. Oke. Kalau sekarang? Sudah ada. Oke, nah ice breaking-nya itu kalian harus menyusun kata gitu ya terhadap apa yang sudah Ibu siapkan di sini. Oke, yang pertama susun ya kalimat ini nih, kalimatnya ini. Udah ada belum? Udah. Apa itu susun, ayo. Melukis, Bu. Oke, melukis benar. Siapa yang tadi pertama bilang melukis? Siapa? Tidak tahu. Oh, antara bareng, Tessa Bu. sama Melania ya. Oke, yang kedua. Apa yang kedua ini? Bernyanyi. Oke, Amelia Sundari ya yang pertama. Oke. Selanjutnya. Ayo. Bermain alat musik. Oke, Tessa udah 2 kali jawab. Yang terakhir. Ayo yang terakhir. Public speaking. Oke. Nah, tadi kan yang udah jawab
yang paling pertama itu Tessa. Nah, nanti Ibu akan kasih hadiah buat Tessa. Oke, ice breaking-nya dicukupkan sekian ya. Nah, sekarang pada kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai kenali bakat demi karir. Nah, apakah slide PPT-nya udah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah pada hari ini akan membahas mengenai kenali bakat demi karir. Nah, sebelum itu tujuan dari kegiatan bimbingan klasikal mengenai topik kenali bakat dengan demi karir itu kalian akan lebih mengetahui gitu bakat kalian itu seperti apa. Nah, jika nanti kalian tidak mengetahui nih bakat kalian itu seperti apa, nanti ketika kalian sudah melakukan bimbingan klasikal pada hari ini, kalian akan mengetahui atau mempunyai gambaran bakat kalian itu di bidang apa. Oke, nah sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui bakat itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Atau ada? Tidak. Ayo. Nggak ada ya. Oke, jadi bakat itu kemampuan bawaan sejak lahir yang merupakan potensi diri kita. Nah, jadi bakat itu kemampuan yang ada dalam diri kita atau potensi yang dimiliki seseorang yang dibawa sejak lahir. Jadi bakat itu sudah ada gitu dari sejak kita lahir. Nah, akan tetapi bakat ini tuh akan masih memerlukan pengembangan. Nah, baik pengembangannya itu bisa melalui pendidikan, pembelajaran, atau pelatihan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis bakat. Nah, jenis-jenis bakat itu terdapat dua ya. Yang pertama ada bakat umum, yang kedua ada bakat khusus. Nah, bakat umum itu kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Jadi bakat umum itu setiap orang itu memiliki bakat tersebut. Nah, atau bisa dikatakan juga bahwa bakat umum itu merupakan bakat yang dibawa sejak lahir. Seperti misal Ibu akan bertanya nih kepada Amel. Nih, Amel pas lahir hal apa gitu yang teringat Amel bahwa sudah lahir teh ngapain gitu? Ayo Amel. Ya, Bu. Pas Amel lahir, hal apa yang terjadi? Kalau pas lahir, mungkin bayi atau bagaimana, Bu? Ya, mau bayi Pas atau bayi. mau gimana gitu. Mungkin kalau pas lahir, nangis mungkin, Bu. Nah, kayak nangis juga merupakan bakat gitu. Jadi nangis kayak apa? Meranggak atau ya belajar berbicara itu merupakan bakat umum. Tapi nah selain kayak menangis, berbicara atau meranggak itu, nah ada juga contohnya itu seperti bakatnya itu bernyanyi, melukis, menggambar. Jadi setiap orang pernah nangis, setiap orang bisa bicara, setiap orang bisa menggambar, bisa melukis gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu bakat khusus. Bakat khusus itu kemampuan yang berpotensi khusus. Jadi semua orang itu bahwa bakat khusus itu semua orang itu tidak memiliki bakat tersebut gitu. Nah, atau juga bakat khusus itu contohnya itu seperti public speaking, bermain alat musik. Jadi kan misal Amel itu bisa memainkan piano. Tapi belum tentu Melanie bisa memainkan piano. Tapi misal Melanie itu bisanya main gitar atau bisanya suling kayak gitu ya. Jadi bakat khusus itu bakat yang tidak dimiliki semua orang gitu. Nah, ya kayak tadi public speaking, bermain alat musik, terus kayak pembawa acara kayak MC kayak gitu kan
tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Jadi tidak semua orang memiliki bakat gitu, kalau bakat khusus. Nah, selanjutnya cara mengenali bakat. Nah, kan pasti kalian masih bingung nih, bakat saya apa? Terus pasti kan ada antara bakat dan minat itu kalian masih bingung gitu, atau masih adanya keterkaitan. Nah, oke, cara mengenali bakat yang pertama itu memahami sesama bakat kita. Jadi yang pertama-tama kalian itu harus memahami bakat kalian itu apa. Misal bakat Amel itu menggambar. Nah, Amel itu harus benar-benar gitu memahami bakat Amel tentang menggambar. Ya kayak misalnya bikin pola, misal bikin pola gunung. Nah, bikin pola gunung yang benar itu kayak gimana gitu. Melukis yang benar itu kayak gimana. Jadi kalian itu harus memahami terlebih dahulu bakat kalian. Nah, yang kedua itu mencari media yang tepat untuk mengembangkannya. Nah, misalnya tadi Amel bakatnya itu menggambar. Nah, medianya itu bisa seperti buku gambar, pensil warna. Nah, selain Amel bakatnya menggambar, misal Melanie bakatnya itu public speaking atau MC. Nah, Melanie berarti hal apa saja nih yang harus digunakan medianya, kan seperti ya cari-cari di internet gitu. Terus mic-nya harus yang bagus gitu agar pembawaannya lebih bagus lagi gitu ya. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan dengan minat kita. Nah, contohnya itu seperti misal Amel itu kan tadi bakatnya menggambar. Nah, minat Amel nantinya itu ingin menjadi seorang arsitek. Berarti itu sudah sejalur gitu, bahwa bakat dan minat Amel itu sudah sesuai. Jadi ketika bakat Amel itu menggambar, nah minat Amel itu melukis, berarti pengetahuan tentang menggambar atau melukis itu kan sudah sangat mendalam gitu. Jadi bakat dan minat Amel itu sudah sesuai. Nah, yang keempat itu meyakinkan diri bisa sukses berkarir dengan bakat dan minat yang ada. Jadi kalian itu harus yakin nih bahwa bakat dan minat kalian itu sudah benar-benar ada dalam diri kalian gitu. Ya misal public speaking atau MC, menjadi ya MC moderator kayak gitu. Nah, kan sudah kalian itu sudah pasti gitu bahwa bakat kalian itu public speaking, berarti nantinya juga kalian itu harus misal kuliahnya juga ya jurusan dengan jurusan public speaking kayak gitu, kan berarti ilmu atau pengetahuannya itu akan lebih luas lagi, dan pastinya kalian juga akan sukses gitu dalam karir kalian. Nah, yang ketiga itu siap menghadapi berbagai kesulitan terkait dengan pengembangan bakat. Nah, misalnya itu bakat Tessa itu bermain piano. Nah, ketika Tessa itu sedang belajar atau berlatih piano gitu ya, sama ibunya diajarin piano. Nah, tetapi pasti gitu ketika Tessa sedang belajar piano pasti akan mengalami kesulitan. Misalnya menghafal kode-kodenya itu kan pasti sulit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Nah, Tessa itu harus bisa gitu menghadapi kesulitan tersebut agar Tessa itu bisa bermain piano dengan handal dan baik gitu. Nah, yang keenam itu tidak gampang mengeluh, berkecil hati, berjiwa besar, dan percaya diri untuk mengembangkan bakat. Jadi ketika kalian sudah memiliki bakat, misal bakatnya itu public speaking. Nah, kan public speaking itu kayak berbicara di hadapan banyak orang. Kan kalian itu harus benar-benar percaya diri, pede gitu ya. Terus tidak banyak mengeluh ketika disuruh ngisi acara di kota A, terus besoknya lagi harus ke kota B. Nah, kalian itu jangan mengeluh, ih capek atau gimana, enggak ya. Jadi kalian itu harus tetap semangat, dan kalian itu ya harus berjiwa besar, jangan berkecil hati, gimana atuh, ada yang lebih bagus dari saya. Nah, kalian itu jangan, tapi harus tetap percaya diri, terus jangan gampang mengeluh gitu ya, agar bakat yang dimiliki kalian itu dapat berkembang dengan baik gitu. Nah, yang terakhir itu mencari informasi tambahan dari berbagai
sumber gitu seperti internet gitu ya. Nah, jadi ketika bakat Tessa misalnya bermain piano, nah selain dari pengarahan ibunya Tessa juga bisa cari-cari dari internet bagaimana bermain piano, atau tadi Amel bagaimana melukis yang benar. Jadi internet atau ya handphone itu digunakanlah dengan sebaik mungkin agar bakat kalian itu dapat berkembang dengan sangat baik. Nah, sebelum itu Ibu akan menayangkan video ya. Bentar. Udah ada belum? Si loading ya. Bentar ya, masih loading. Nah, kan tadi Ibu udah memaparkan. Gimana? Ada suaranya nggak? Tidak, Ibu. Gambarnya tapi udah Nggak ada ada, Bu. Gambarnya sudah ada. Oke, gak apa-apa ya. Kalian pahami aja, ada teks tulisannya kok. Kalian baca aja teksnya, nanti Ibu akan meminta salah seorang untuk memaparkan.
Udah ya. Nah, kalian bisa membedakan nggak bakat yang dimiliki Raisa itu apa? Ada nggak? Nggak ada? Oke, jadi bakat yang dimiliki Raisa itu bahwa dia itu kan tadi dari kelas 10 itu dia itu sering mengikuti ekstrakurikuler fotografi, terus nilai yang sangat bagus. Jadi bakat dia itu emang pinter, terus jadi dia itu emang ingin menjadi seorang fotografi nih. Nah, dari sejak kecil akan tetapi pas dia sudah mau SMA, dia mau lulus, dia itu ingin menjadi sinematografi atau sebagai prosedur film. Jadi kan bakat yang dimiliki Raisa itu dulu itu kan dia itu sering mengikuti ekstrakurikuler fotografi. Nah, akan tetapi minatnya itu sebagai sinematografi. Jadi ingin sebagai prosedur film gitu. Jadi kan kalau bakatnya itu emang fotografi, tapi kan minatnya sekarang berbeda. Nah, sebelum dilanjut, apakah kalian sudah mengetahui bakat kalian? Udah belum? Udah ada gambaran belum bahwa bakat kalian itu misal ingin apa gitu? Atau jadi apa gitu bakatnya? Oke, Amel, bakatnya apa Amel? Udah ada gambaran belum? Mungkin mengajar sih Bu, soalnya pertama kan saya suka anak kecil gitu, mengajar di TK kayaknya menjadi salah satu minat gitu. Oke, ya bakat Amel itu mengajar. Nah, bakat Tessa apa? Udah ada gambaran belum bakat Tessa apa? Kalau saya lebih senang masak, Bu. Oke, masak. Jadi nanti minatnya ingin menjadi seorang koki, apa begitu, Tessa? Ya, Bu. Oke, bagus ya. Nah, sekarang Putri Juliana, udah ada gambaran belum bakatnya itu seperti apa? Nggak tahu Ibu, aku masih bingung. Oke, ya Putri masih bingung. Oke, kalau sini gimana sini? Iya, Bu. Sini bakatnya dalam bidang apa? Kalau aku mah suka nulis sama nonton film, Bu. Oke, bakat sini menulis ya, sama suka nonton film-film kayak tadi Raisya ya. Oke, nah nah kan tadi Ibu udah menjelaskan ya mengenai pengertian bakat, terus cara dapat mengetahui bakat kita, terus jenis-jenis bakat. Nah, sebelum dilanjut, Ibu meminta kepada kalian untuk menyimpulkan gitu dari kegiatan hari ini itu seperti apa. Boleh siapa yang ingin? Saya, Bu. Boleh Fajriani, gimana? Jadi, bakat itu dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang yang dibawa sejak lahir. Nah, untuk pembagiannya, bakat dibagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu yang dimiliki oleh setiap orang, gitu. Sedangkan bakat khusus tidak semua orang dapat melakukan jadi nggak semua orang punya kemampuan tersebut gitu.
Nah, untuk cara mengenali bakat itu sendiri, salah satunya menyesuaikan dengan minat gitu. Jadi ketertarikan kita di bidang apa itu bisa dikembangkan gitu. Ya, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Jeri. Nah, jadi benar ya bahwa yang tadi Pak Jeri bilang itu benar. Jadi emang bakat itu merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir gitu. Tadi juga kan bakat itu ada dua gitu ya, bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu bakat yang semua orang itu dapat memiliki, tapi bakat khusus itu ya tidak semua orang itu memiliki gitu ya. Nah, oke, nah nanti Ibu ada tugas nih ya, jadi nanti kalian itu harus mengemukakan gitu, bakat kalian itu apa gitu. Nah, lalu dibuat video gitu terhadap bakat kalian. Misal Fajri bakatnya itu bermain alat gitar. Nah, nanti minta tolong nih sama kakak, adik gitu buat ngerekam Fajri lagi bermain gitar gitu. Nah, durasinya itu hanya 1 menit ya. Nanti kalian bisa kirimkan videonya atau bisa juga linknya gitu di Google Classroom ya. Paling lambat hari ini jam 12 siang ya. Oke. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu gitu untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Sekali lagi Ibu bilang terima kasih banyak kalian sudah menyempatkan waktunya. Nah, sebelum diakhiri, Ibu akan meminta kepada Amelia Sundari untuk menutup gitu dengan bacaan doa. Kepada Amel, persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Amel. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena tadi terkendala sinyal. Dan sekali lagi Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian sudah menyempatkan waktunya dan bersedia hadir pada kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Dicukupkan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.